Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Hati yang bersih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal hati, Martin Luther berkata, hati adalah kandang iman orang percaya. Bahwa ketika hati kita baik, maka pikiran kita juga baik, maka perkataan kita juga baik, maka perbuatan kita juga baik. Pentingnya menjaga hati. Kalau teman-teman di Muslim, ada lagu A.A. Gym yang pernah saya dengar, jagalah hati, jangan kau nodai. Hati jangan sampai dinodai dengan pikiran yang buruk, dengan perkataan yang buruk, dengan perbuatan yang buruk, dengan hal-hal yang buruk yang masuk ke dalam hati kita. Maka penting untuk menjaga hati, karena hati ini adalah kandang iman orang percaya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini sangat jelas bagaimana Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia terkait apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang pada saat itu hatinya sudah mulai kotor dengan hal-hal yang dicampur adukkan dengan penyembahan berhala, yang hatinya sudah dicampur aduk dengan ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan yang tidak lagi benar dan berkenan di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Dan ketika Allah berbicara soal penghukuman yang akan mereka alami, ketika Allah juga berbicara bagaimana mereka harus kembali kepada Tuhan, dan permintaan Tuhan dalam nats ini sangat jelas bagaimana mereka harus memiliki hati yang bersih. Bagaimana kita dapat menjaga hati kita agar tetap bersih sesuai dengan nats dalam renungan harian pada hari ini. Yang pertama, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem. Ada perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia bahwa mereka harus mau membersihkan hati mereka dari segala kejahatan. Mau dulu untuk membersihkan. Kalau tidak mau, ya maka akan tetap dengan hati yang lama, hati yang penuh dengan kedurjanaan, hati yang penuh dengan kejahatan dan rancangan-rancangan yang tidak baik dan benar. Lalu perintah yang kedua adalah ketika mereka mau membersihkan hati mereka, maka mereka akan diselamatkan. Supaya engkau diselamatkan. Itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan. Ketika mereka mau membersihkan hati mereka, maka mereka akan diselamatkan. Dan pertanyaan yang terakhir yang disampaikan dalam nats ini, berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaan? Rancangan kedurjanaan itu harus dibuang jauh-jauh, harus dihilangkan dari hati kita. Karena apa? Itu tidak berkenan di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Maka mari kita belajar melalui renungan harian pada hari ini untuk menjaga hati kita tetap bersih, untuk dapat membersihkan hati kita agar kita dapat diselamatkan. Saya mengutip pernyataan Robert Greene Ingersoll, seorang pengacara Amerika, berkata, cahaya terlihat oleh mata, udara terserap ke paru-paru, cinta berasal dari hati, kebebasan adalah jiwa dari manusia. Semuanya kembali dan berasal dari hati. Cinta kasih yang kita miliki semua
berasal dari hati. Dari mata turun ke hati, maka kita akan jatuh cinta. Dari mata turun ke hati, maka kita akan berempati. Dari mata turun ke hati, maka kita akan bersimpati. Dan banyak hal lagi yang dapat kita lakukan dengan hati kita. Ketika hati kita berbicara, maka hati itu akan mengarahkan lebih banyak lagi ke arah yang baik dan benar. Karena itu, mari kita bersihkan hati kita dari segala rancangan hati yang tidak benar dan kedurjanaan, agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang membersihkan hati kami dari segala niat jahat, dari segala hal-hal yang tidak baik dan benar, sehingga kami boleh Engkau selamatkan dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.